Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat di antaranya nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid Al-Muhajir ini. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat serta umatnya sampai akhir zaman nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat ya hari akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita, baiknya kita berdoa untuk seluruh orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita, sahabat atau tetangga kita juga yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahannya dan menempatkan mereka di sisi Allah yang terbaiknya. Kemudian juga terhadap orang tua kita yang masih hidup, saudara-saudara kita, tetangga kita, semoga mereka diberikan ketenangan, kesabaran dalam menghadapi hidup ini sehingga mendapatkan kesejahteraan sampai akhir hayatnya. Begitu, mari kita bacakan Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kita bahas mengenai ikhlas dan niat dalam beramal. Berbicara tentang keikhlasan, adalah pasti ini berkaitan dengan setiap penilaian pekerjaan yang telah kita lakukan. Begitupun sebaliknya, kalau kita membicarakan tentang niat pun sama halnya seperti untuk apa kita melakukan dan menjalankan suatu hal. Jadi ikhlas dan niat ini berkaitan dalam hal untuk apa kita melaksanakan suatu kegiatan itu. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ikhlas itu tingkatannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Nah, ini ikhlas karena Allah menempati posisi pertama dan paling utama. Jadi keikhlasan karena Allah itu menempati posisi yang pertama dan tentunya paling utama, karena keikhlasan semata-mata karena Allah SWT. Yang kedua, tingkatan keikhlasan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah keikhlasan karena akhirat. Nah, tingkatan ikhlas kedua ini adalah beribadah dan beramal saleh karena mengharapkan pahala saja, mendapatkan surga saja, dan takut pada siksa neraka. Ini tingkatan keikhlasan yang kedua. Jadi ketika dia beramal, dia hanya mengharapkan pahala, mendapatkan surga, dan takut pada siksa neraka. Nah, yang paling akhir adalah tingkatan ikhlas karena dunia. Tingkatan ikhlas karena dunia ini adalah semata-mata dia melakukan suatu pekerjaan karena apa yang diharapkan dari dunia itu sendiri. Jadi ketika dia melakukan pekerjaan karena dunianya, maka yang akan diperoleh adalah dunianya itu sendiri. Namun sebaliknya, barang siapa yang berniat menjalankan segala sesuatu amal perbuatan hanya untuk selain Allah, atau tidak mengikhlaskan amalnya untuk Allah dengan menyebutkan Allah dengan selainnya, maka tentunya amalannya itu akan tertolak dan menjadi sebuah malapetaka bagi yang melakukannya. Ketika kita melakukan satu perbuatan bukan karena Allah, maka pasti Allah, apalagi mengikutannya, pasti Allah akan
membuat perhitungan atas apa yang dilakukannya. Dalam hal ini seperti itulah yang lebih sering terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Kehidupan manusia seringkali menyatakan atau melakukan pekerjaan bukan karena Allah, tapi karena mengharapkan sesuatu dari manusia, dari orang-orang yang ada di sekitar. Malah ada yang melakukan suatu perbuatan atau amalan-amalan yang sering dijadikan konten yang membuat dirinya viral atau terkenal di mata dunia atau manusia. Kita sering baca atau melihat misalnya TikTokan di mana ada seseorang datang memberikan bantuan itu. Kalau dia melakukan perbuatan itu bukan karena Allah, tapi karena untuk mendapat konten, dan dari konten itu dia akan mendapatkan sesuatu karena followernya begitu banyak. Dari sesuatu itu biasanya untuk mendapatkan keuntungan secara material, maka tentu hal itu tidak berguna karena tidak berdasarkan keinginan atau ketentuan dari Allah SWT. Ini tidak semata-mata untuk bertujuan sebuah amalan, hanya untuk mencari ridho dan ridho dari Allah SWT. Jadi ini harus kita hati-hati ya terhadap amalan-amalan yang kita lakukan, hendaknya diniatkan sebagai amalan yang untuk mencari keridhaan Allah SWT, sebagaimana tadi disampaikan oleh Sayyidina Abu Al-Bantani. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang sering kali kita dengar adalah menjadi dalil dalam pembahasan ikhlas dan niat. Kita lihat di surat Hud, surat ke-11 ayatnya 15 sampai 16. Ada yang buka aplikasi Al-Quran, silakan dibacakan. Surat Hud surat 11 ayatnya ayat ke-15 sampai 16. Ada ya, silahkan. 15 sampai 16. Ya, silahkan. Pak Firman. Maka yuridul hayata dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ini penegasan dari Allah SWT bahwa ketika kita berniat hanya untuk memperoleh kesenangan di dunia, hanya untuk memperoleh amalan-amalan kedilihatan di dunia, maka Allah akan berikan nih. Jadi Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Niat di dunia akan diberikan tanpa dirugikan sedikit pun. Tetapi apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya adalah ketika dia meninggal dan kemudian datang ke akhirat, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang dilakukannya itu tadi. Ini hati-hati ya. Ini peringatan dari Allah SWT sebagai introspeksi diri, sebagai keikhlasan kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan tentunya selain dari ayat yang tadi dibacakan oleh Mas Prima, banyak hadis yang juga menyebutkan tentang ikhlas dan niat ini.
Di antaranya hadis yang paling terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Apa artinya dari hadis itu? Bahwa innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang yang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu ila Allah dan wa Rasul, dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati an yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya bukan hijrahnya untuk dunia yang ingin ia peroleh, atau karena seseorang wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya akan memperoleh apa yang diinginkannya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa ketika orang-orang pada berhijrah ke Madinah ya pada saat itu. Dan ternyata hijrahnya orang-orang ke Madinah itu, para lelaki itu hanya untuk mengejar para wanita yang ikut hijrah, jadi istrinya atau siapa yang ingin hijrah, kemudian diperingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa apabila dia berhijrah karena sesuatu perkara-perkara yang ada di dunia ini, maka dia akan mendapatkannya, tapi tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena niatnya adalah hanya untuk sesuatu dalam perkara-perkara yang ada di dunia ini saja. Ada hadis yang agak panjang yang diriwayatkan dari Imam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis yang panjang bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awal nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun tushhida fa'tiya bihi fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha qala fama amiltu fiha qala qataltu fika hatta tushhidu qala qadarta walakinnaka qatalta li'an yuqala jariyun faqad qila thumma umira bihi fasuhibba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar rajulun ta'lam al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'ti bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala ama fa'alta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinna ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qari wa qad qila thumma umir bihi wasahibba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullahi fa'tiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabili
tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqatu fiha qala adzabta walakinnaka fa'alta liqala wa jawadun faqad qila thumma umira bihi wastabba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Rawahu Muslim. Artinya bahwa manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah adanya seseorang yang mati syahid, lalu ia didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia pun mengetahuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Padahal kan Allah lebih tahu, Maha tahu Allah. Maka orang itu menjawab, aku berperang karena engkau hingga aku mati syahid. Lalu Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu berperang bukan karena aku, tapi agar disebut sebagai seorang yang pemberani. Dan kamu telah disebut sebagai pemberani. Ketika orang itu meninggal, orang itu diagung-agungkan sebagai pemberani. Maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan dalam neraka. Kemudian datang seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran. Didatangkannya lah ia dan diberitahukan kepadanya mengenai kenikmatan-kenikmatan karena ilmu dan bacaan Al-Quran, sehingga ia mengetahuinya. Lalu Allah bertanya sekali lagi, bahwa kalau Allah bertanya itu maksudnya untuk memberitahukan kita, karena Allah itu Maha tahu. Apa yang telah kamu perbuat di dunia ini? Lalu orang itu menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran karena engkau. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu berdusta, kamu melakukan perbuatan itu karena kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai alim, serta membaca Al-Quran agar disebut sebagai seorang qori, dan kamu telah disebut seperti itu di dunia ini. Maka diperintahkanlah agar orang itu diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga peristiwanya kemudian seseorang yang diluaskan rezekinya oleh Allah dan dia memberinya dari berbagai jenis harta yang dimiliki. Lalu didatangkan dan diberitahukan kepadanya mengenai kenikmatan-kenikmatan sehingga ia mengetahuinya. Lalu sekali lagi Allah bertanya, sudah Allah mengetahui semuanya, apa yang telah kamu perbuat dengannya di dunia ini? Maka ia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau senang jika di dalamnya diinfakkan harta, melainkan aku infakkan harta bendaku itu di jalanmu. Lalu Allah berfirman, kamu berdusta. Apa yang kamu melakukan hal itu karena kamu ingin disebut sebagai orang yang dermawan, dan kamu telah disebut seperti itu. Maka ia diperintahkan agar ia diseret ke atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi dari hadis yang panjang ini tadi, pada pokoknya bahwa niat itu adanya di dalam hati. Ketika kita melakukan niat itu hendaknya semata-mata karena Allah SWT, bukan karena yang lain. Yang kedua, keikhlasan itu tidak bisa dilihat atau diukur oleh orang lain, tapi keikhlasan itu sendiri muncul karena keinginan atau karena dorongan yang ada di dalam kita ketika kita beramal. Oleh karena itu, ikhlas itu ukurannya bukan kita disebutkan bahwa kita kepengen melakukan sesuatu secara ikhlas, tapi kita melakukan sesuatu itu tidak ingin dipuji atau tidak ingin disebutkan sebagai seorang yang ikhlas. Ini makna dari keikhlasan. Yang pokok bahwa seseorang yang berniat dan kemudian beramal karena keikhlasan itu yang tahu hanya dirinya sendiri, bukan orang lain atau disebutkan tidak. Maka banyak
ketika seseorang mengumumkan apa-apa yang dia peroleh dengan melakukan sesuatu supaya dilihat oleh orang lain, maka keikhlasan itu menjadi hilang sama sekali. Nah, dari di atas, maka kita tahu bahwa niat itu merupakan fondasi amalan. Amalan manusia akan diterima atau ditolak sesuai dengan niat pelakunya tadi. Seperti contoh dalam hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, bahwa ketika dia hijrahnya karena sesuatu, maka dia akan memperoleh sesuatu itu. Nah, oleh karena itu niatkan sesuatu itu dengan hanya mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Barang siapa melakukan suatu amalan dengan mengikhlaskan hanya karena Allah semata dan ingin mendapatkan pahala di akhirat serta amalannya sesuai dengan tuntunan, maka tentunya amalan itu akan diterima. Dari Mas Nasi. Namun barang siapa meniatkannya untuk selain Allah atau tidak mengikhlaskan amalannya untuk Allah dengan menyekutukan Allah dengan selainnya, maka amalannya itu akan tertolak dan menjadi malapetaka bagi pelaku. Ini hendaknya kita berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Pertama, kita niatkan bahwa amalan yang kita lakukan itu karena Allah. Yang kedua, keikhlasan itu adanya dalam hati. Niat saja tidak cukup ketika kita melakukan sesuatu niat karena Allah, tetapi munculnya tetapi tidak sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, maka tentunya niat itu akan tertolak. Jadi yang kedua, setelah kita mengikhlaskan niat karena Allah SWT, maka harus dilakukan sesuai dengan tuntunan yang sudah diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itiba itu artinya mencontoh apa-apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hal apapun, ya, dalam hal misalnya kita berkeluarga, maka tirulah keluarga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal kita mendidik anak, maka tirulah apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari niat kita untuk melakukan sesuatu tuntunan dari Rasulullah SAW. Banyak hal-hal yang kita tentunya harus mempelajari supaya sesuatu amalan-amalan itu tentunya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Untuk itu kita wajib hukumnya untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan atau amalan-amalan yang kita akan lakukan. Jangan lupa bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah misalnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan itu artinya petunjuk. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka tentunya sesuatu itu adalah merupakan tertolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran, baik melalui Rasulnya maupun melalui bacaan dalam Al-Quran kita. Tentu, mari kita niatkan segala sesuatunya karena Allah SWT, bukan karena yang lain. Jangan sekali-kali kita berniat karena sesuatu, karena mencari popularitas, karena akan sia-sia. Bukan hanya sia-sia di dunia ini, tapi di akhirat juga kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Baik, kesimpulan dari dalil-dalil di atas dan penjelasan singkat ini dapat kita ambil beberapa poin penting. Yang pertama, tentunya salah satu syarat beramal ialah ikhlas, yaitu hanya memaksudkannya untuk
Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lain. Dan kita berniat dengan ikhlas itu artinya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dari semuanya. Yang kedua, pentingnya keikhlasan itu karena amalan tanpa keikhlasan akan menjadi malapetaka bagi pelakunya. Malapetakannya apa? Karena keikhlasan itu adalah ukuran di mana kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu tidak karena Allah SWT, maka tentunya akan sia-sia belaka. Percuma kita melakukan sesuatu tanpa keikhlasan. Yang ketiga, kesimpulannya bahwa bagusnya suatu amalan tidak menjadi jaminan diterimanya amal. Jadi ketika kita membangun jalan, ketika kita membersihkan lingkungan kita, nah pagi hari ini misalnya ada gotong royong untuk kita bersama untuk membangun lingkungan kita, lingkungan yang katakanlah bina ini tidak menjadi jaminan diterimanya amal. Tanpa apa? Tanpa dua itu tadi, niat dan kemudian ikhlas terhadap apa-apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita pasang niat kita dalam hati kita ketika kita melakukan suatu perbuatan, bukan untuk mencari popularitas apalagi viral ya. Jadi lakukanlah sesuatu itu dengan semata-mata untuk mendapat keridhaan dari Allah. Yang terakhir, tentunya wajibnya untuk membenarkan niat dalam setiap amal dan tentunya bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Jadi jangan kita hanya sekedarnya kita niatkan bahwa ketika kita beramal itu ada dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah amal terbaik kita untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Kita hidup ini di dunia paling lama kata Rasul usia kita 60-70 tahun. Walaupun misalnya kita lebih dari 70 saat ini, itu merupakan bonus ya dari Allah SWT. Berbahagialah para Kartono yang hidupnya lebih dari 70 tahun ya. Siapa di sini yang 70 tahun? Pak Indarto. Pak Indarto berapa sekarang usia? 74. Ya. Mas ini masih muda kan? Masih muda lebih satu. Hah? Lebih satu. 71. Bonusnya 1. Ya, jadi kelebihan usia yang diperoleh dari Allah SWT itu semata-mata bukan karena kita ini kita ini mendapatkan karena kita bisa memaintain diri kita menjadi lebih baik, tapi karena Allah memberikan kepada kita kesempatan, ayo untuk beramal. Jadi gunakanlah waktu yang ada ini untuk senantiasa berzikir atau ingat selalu pada Allah SWT. Berzikir itu bisa dengan lakukan dengan berzikir benar-benar menyebut nama Allah, atau setiap langkah yang kita lakukan itu semua diniatkan hanya karena Allah SWT semata. Mungkin pagi hari ini itu saja karena jam 7 kita ada gotong royong ya kita kumpul-kumpul RP3 khususnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada Tuhan dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la